Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini Zoom kita, kuliah online kita pada kali ini akan membahas tentang masalah kesehatan jiwa dan cara meningkatkan daya tahan terhadap stres. Kenapa hal ini saya berikan pada kesempatan kali ini? Karena saya berharap teman-teman juga di dalam belakangan ini kita tahu bahwa membantu diri kita untuk tahan terhadap stres itu sangat bisa membuat kita jauh lebih nyaman dan tentunya akan jauh lebih bahagia. Kalau kita melihat masalah kesehatan jiwa di dalam angka, mungkin ini adalah data yang bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa masalah gangguan jiwa itu di Indonesia itu cukup besar ya. Dan kalau kita melihat di sini ada sekitar 48 rumah sakit jiwa di Indonesia yang biasanya memang dikaitkan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa berat. Ya, walaupun biasanya gangguan depresi dan cemas juga banyak diterima pada kasus-kasus di poliklinik rawat jalannya. Dan kalau kita melihat kebutuhan psikiater dan juga teman-teman psikolog klinis terhadap masalah yang berkaitan dengan penanganan gangguan kejiwaan ini juga cukup besar sebenarnya. Namun kita lihat bahwa kalau data ini sih memang datanya agak lama nih ya, walaupun tahunnya tidak, tahunnya 2016 nih kelihatannya. Datanya masih 773 psikiater. Kalau saat ini sih sudah 1.000 lebih lah ya, walaupun belum nyampe 1.100 kayaknya. Data terakhirnya demikian. Nah, namun menariknya bahwa hanya dari kondisi ini tuh 10% saja yang mendapatkan layanan kesehatan. Kalau kita melihat gejala-gejala yang dipampangkan di presentasi ini, maka ada dua hal yang biasanya terkait dengan masalah kejiwaan. Ada gangguan yang bersifat fisik dan juga psikis. Dulu orang mungkin bilang bahwa gangguan kejiwaan itu apakah memang gangguan yang berkaitan dengan kondisi psikis saja atau kejiwaan. Tapi mengapa kok ada gejala fisiknya? Nah, saya sendiri sebagai dokter jiwa yang mendalami masalah psikosomatik, di dalam praktek saya sehari-hari lebih sering mendapatkan pasien-pasien seperti yang mengalami gejala seperti ini. Kalau kita melihat perbandingan antara gambar yang kanan dan yang kiri ini, yang kanan ini dibuat tahun 2000, sekitaran 2013 akhir, waktu itu ketika saya menguraikan salah satunya tentang survei yang berkaitan dengan masalah gejala psikosomatik yang sering dialami pada pasien depresi dan cemas. Dan waktu itu saya mendapatkan sekitaran ada 1.433 responden. Sedangkan yang warnanya hijau kebiruan ini itu tahun 2019 akhir sudah ada sekitar 19.000 responden. Kalau dilihat keluhannya tidak berbeda jauh dari tahun 2013 sampai tahun 2019 ya, di mana keluhan utama teratas yaitu jantung berdebar-debar, kemudian rasa tidak nyaman di lambung, serta ada tekanan di leher dan lelah ya. Ini memang seringkali kita temukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman di sini seringkali ketika berhadapan dengan masalah-masalah gangguan kecemasan ataupun depresi, lebih dominan gejala fisiknya daripada gejala psikisnya, mungkin demikian. Jadi tidak selalu tuh, selalu kan kondisinya gejala fisik saja gitu ya, tapi psikis juga, tapi juga tidak hanya psikis saja, tapi juga fisik juga bisa. Kalau kita saat ini mungkin lagi sibuk dengan coronavirus, tetapi sebenarnya kalau semuanya stabil, tidak ada coronavirus, depresi di tahun 2020 ini dianggap akan menjadi beban nomor 2 setelah masalah gangguan jantung.
dan pembuluh darah. Jadi sebenarnya kelihatannya silent ya, tetapi ternyata masalah-masalah yang berkaitan dengan depresi ini sudah diperkirakan dari sekitaran 30 tahun yang lalu akan meningkat dari nomor 4 ke nomor 2. Hanya saja di Indonesia dengan masalah yang berkaitan dengan stigma mungkin tidak segitu gampangnya mengatakan kepada dunia atau ternyata di Indonesia sendiri misalnya ada masalah depresi. Orang tuh masih takut untuk mengatakan dirinya mengalami masalah kejiwaan dan datang mencari bantuan ke profesional di bidang kesehatan jiwa. Ini adalah prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun ketika didapatkan dari Riskesdas 2018. Perbandingan antara Riskesdas 2013 dengan poin yang warnanya biru ini dengan yang poin kuning ya. Beberapa dari daerah ini akan meningkat ya, terutama misalnya di Sulawesi Tengah meningkatnya cukup signifikan dari tahun 2018. Rata-rata meningkat ya, tidak ada yang sama kecuali mungkin di Jawa Timur ini relatif tidak berubah ataupun mungkin di daerah yang lainnya. Namun kalau kita lihat secara general di Indonesia terjadi peningkatan dari 6% ke 9,8%. Nah, gangguan mental emosional ini salah satunya berkaitan dengan prevalensi depresi, di mana yang paling tinggi terjadi di Sulawesi Tengah 12,3% dan paling rendah di Jambi 1,8%. Secara keseluruhan di Indonesia ada sekitar 6,1% pasien yang mengalami depresi di usia di atas 15 tahun. Namun sayangnya hanya 9% penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Jadi bisa dibayangkan teman-teman yang mengalami gangguan medis ini ataupun yang kita sebut depresi ini, karena saya selalu menyebut bahwa depresi itu adalah gangguan medis, itu memang lebih dominan ya kondisinya berkaitan dengan pengobatan. Ya, bahwa mereka banyak di antaranya tidak berobat gitu ya. Anggap sajalah misalnya dari sekitaran 6,1% ini didiagnosis depresi. 90%-nya itu nggak berobat. Anda bisa bayangkan itu. Kenapa kondisinya menjadi sangat signifikan untuk diperbaiki ke depannya. Ini adalah beberapa hasil penelitian yang saya dapatkan dari website Into the Light, suatu organisasi swadaya masyarakat, sebenarnya adalah kelompok yang tadinya awalnya sebagai komunitas untuk membantu teman-teman yang mengalami masalah yang berkaitan dengan depresi dan bunuh diri. Tingkat depresi tertinggi ini ditemukan pada rentang usia remaja atau dewasa muda dan cenderung menurun seiring dengan pertambahan usia. Jadi kalau kita lihat di sini tingkatan gejala depresinya bisa ditemukan lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Ya, dan kalau dilihat dari pendidikan, memang ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan atau berpendidikan tinggi memiliki prevalensi gejala depresi sedang atau berat, sedangkan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang mengenyam pendidikan dasar atau menengah. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat sekarang ini sebenarnya gangguan depresi itu bisa terjadi pada siapapun ya, tidak terbatas dalam konteks ekonomi, sosial gitu. Jadi kita lihat memang banyak masalah depresi ini sangat dominan untuk diperhatikan di berbagai masalah usia dan juga profesi. Dan kalau kita melihat faktor yang berhubungan dengan prevalensi dari depresi ini sendiri, adanya kebanyakan adalah usia yang muda masih ya. Persepsi ketidakcukupan ekonomi, apalagi dengan kondisi yang saat ini mungkin meragukan buat sebagian orang secara ekonomi, menganggur atau sedang mencari pekerjaan, mengalami bencana ya, termasuk ini ya sebenarnya, ini kan wabah ini adalah bencana alam sebenarnya. Jadi ini akan lebih memudahkan orang mengalami depresi pada kondisi tanggap darurat COVID seperti ini. Merasa lingkungan tempat tinggalnya tidak aman, ini juga menjadi problem.
kemudian memiliki masalah kesehatan kronis ya seperti diabetes, hipertensi, asma, tumor dan sebagainya, terutama kanker juga, mengkonsumsi tembakau ya, merokok dan menyalahgunakan zat serta aktivitas fisik yang rendah. Ya biasanya ini dikaitkan dengan ketidak eh, bauan ya, tidak mau dalam berolahraga. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kesehatan jiwa kita, ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa digunakan terutama khususnya untuk anak-anak muda, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi langsung ya. Seperti tadi misalnya Into the Light itu salah satu yang cukup bantu untuk meningkatkan peran serta anak muda dalam bagaimana mereka mengelola pikiran dan perasaannya ketika mengalami depresi sehingga tidak menjadi masalah dikaitkan dengan bunuh diri. Juga bagaimana kita bisa meningkatkan investasi kita dalam program prevention ya, pencegahan dan juga intervensi dini. Ini yang seringkali kita lupakan ya. Saya sebagai dokter jiwa mungkin biasanya tuh harusnya sudah berada di ujung sekali. Ya, saya itu paling ujung. Jadi harusnya tuh saya mengobati yang sakit ya, karena sebagai dokter. Jadi bagaimana mencegah, mengintervensi di awal itu ada peran masyarakat dan kondisinya saat ini dibantu oleh teman-teman muda. Dan inilah salah sesuatu yang sebenarnya ideal, ya. Sedangkan sekarang ini mau tidak mau kami sebagai seorang psikiater, dokter jiwa juga harus turun untuk mengedukasi masyarakat. Ya, saya sendiri ingin mengedukasi lewat berbagai macam jenis dengan YouTube, dengan Zoom, kuliah online seperti ini ya, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saya berharap kita terus saling mendukung untuk membuat hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya stres berkepanjangan sampai burnout, itu terjadi pada kondisi seperti ini. Kemudian yang juga sering kali kita tekankan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan mental health education atau bagaimana edukasi kesehatan jiwa bukan hanya kesehatan fisik belaka di sekolah-sekolah dan universitas ya, karena kita tahu banyak juga walaupun tadi di Riskesdas 2018 itu dikatakan surveinya meneliti pada usia di atas 15 tahun, tetapi banyak di antara kita sebenarnya mulai mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan itu bahkan di usia yang lebih rendah, misalnya 12 tahun. Dan ini memang seringkali menjadi problem yang kita tidak kira. Karena ketika orang mengungkapkan perasaannya tentang kejiwaannya, tentang psikologisnya, orang itu tidak terlalu dianggap. Ketika dia rasanya mengalami depresi, gejalanya cemas gitu ya, dia merasa tidak dianggap. Ada beberapa yang demikian. Beda kalau kita berbicara tentang masalah fisik. Misalnya kita sakit perut, sakit kepala, puyeng begitu ya, itu lebih gampang dianggap gitu oleh orang lain. Itu juga yang terjadi ketika 2017 ada mental health in the workplace sebagai tema dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal 10 Oktober tahun itu. Sebenarnya harusnya kita melihat bahwa kesehatan jiwa pada pekerja itu harus dipikirkan. Tetapi nyatanya memang tidak semua orang bisa mendapatkan. Makanya daripada itu, saya berharap teman-teman yang bekerja di human resource di departemen itu bisa juga membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa yang terjadi di kalangan pegawai. Karena bagaimanapun ini sangat-sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu produktivitas yang baik berkaitan dengan kondisi kita. Orang itu bisa mengalami kelumpuhan, tetapi kalau otaknya itu masih terang, masih sangat fokus, dia bisa melakukan banyak hal. Contohnya aja Stephen Hawking, ya Stephen Hawking itu mengalami kelumpuhan bahkan dari leher sampai ke bawah, tapi dia masih bisa sangat cerdas untuk menampilkan teori-teori yang luar biasa yang membantu di dalam proses kehidupan manusia pada umumnya. Nah, berkaitan dengan penggunaan smartphone yang memang menjadi salah satu masalah seringkali, tetapi juga
tidak itu kita pentingkan di dalam kehidupan modern saat ini, ada beberapa hal yang mungkin saya harus perhatikan dan juga teman-teman mungkin perhatikan, yaitu bagaimana seringkali masalah kejiwaan ini awalnya dari penggunaan smartphone yang tidak pada tempatnya. Di dalam beberapa kali saya menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan hal ini, banyak masalah-masalah ini dikaitkan dengan bullying misalnya ya, cyberbullying. Atau misalnya bagaimana kita membandingkan hidup kita dengan orang lain lewat Instagram. Ya, itu jangan salah, itu banyak loh kasus-kasusnya seperti itu. Dan kalau kita lihat, saya membaca 2 buku ini, dan dua-duanya ini sangat baik. Yang satu adalah Cal Newport. Cal Newport ini di dalam buku Digital Minimalism ini lebih banyak menyoroti bagaimana dia bisa membantu dirinya untuk mengalami suatu yang dinamakan deep work, ya, deep work. Itu deep work itu buku pertamanya, Cal Newport ya. Saya membaca itu dan di dalam buku itu lebih ditekankan bagaimana kita bisa mengurangi distraksi dari lingkungan kita supaya kita bisa fokus melakukan pekerjaan dan akhirnya bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, di buku Cal Newport ini, Digital Minimalism, itu salah satunya adalah mengurangi screen timernya, ya. Jadi kita mengurangi bagaimana kita bisa mengurai, mengurangi lah penggunaan smartphone kita. Salah satunya juga dalam pemberitaan corona belakangan ini, banyak orang tuh sangat sulit untuk bisa membuat dirinya itu nyaman karena terlalu banyaknya informasi yang dia dapatkan. Sehingga sarannya sih lebih baik kurangi sampai 1 jam misalnya saja dalam satu hari. Di luar itu ya nggak usah kerjain yang lain, misalnya bikin kuliah Zoom mungkin seperti yang saya lakukan ini kayak gitu. Jadi itu bisa membantu. Yang kedua, menariknya di dalam buku Indistractable, ini buku baru dari Nir Eyal, ini dikatakan bahwa sebenarnya ketika kita misalnya mau melepaskan handphone kita atau smartphone kita jauh-jauh, tapi kok tetap aja kita nggak kerja. Ya, ini menarik nih. Kenapa? Karena sebenarnya fokus kita yang kurang. Ya, fokus kita ini yang kurang. Jadi, walaupun tidak ada distraksinya yang dianggap distraction itu seperti smartphone, karena smartphone ini sering jadi salahan nih, disalah-salahin gitu ya. Tapi ternyata bukan masalah itu gitu. Ternyata distraction itu lebih dominan karena kitanya sendiri gitu. Jadi problemnya itu asalnya dari kita juga malah yang tidak bisa mengatur waktunya dan tidak bisa fokus untuk melakukan sesuatu. Kalau lagi melakukan sesuatu itu fokus tuh sulit kadang-kadang. Ini terjadi pada banyak kasus belakangan ini, terutama anak-anak muda. Katanya seringkali hilang fokus katanya, malah jangan-jangan di Amerika sendiri semuanya dikasih Adderall misalnya kalau hilang fokus. Wah, attention deficit disorder nih atau gangguan pemusatan perhatian, kasih Adderall, itu amfetamin ya. Oh, itu nggak boleh itu di sini ya. Nggak ada gitu. Sebenarnya juga bukannya baik sebetulnya karena banyak juga di antaranya yang mengalami ADD ternyata juga ada faktor depresi dan cemas sehingga konsentrasi menjadi sulit seperti demikian. Nah, terakhir sebenarnya saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana ya kita meningkatkan resilient kita. Karena saat ini yang paling penting ketika kita mengalami masalah-masalah kejiwaan, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membantu diri kita untuk bisa lebih tahan terhadap stres. Ya, bukan hanya sekedar kita ngobatin dengan obat antidepresan, kemudian kita kasih obat itu beberapa lama begitu, tidak. Tetapi lebih bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Terutama juga di masa-masa sulit seperti sekarang ya, di mana kita dibatasi, kemudian juga ada kekhawatiran akan apa yang terjadi di depan begitu. Nah, apa saja yang penting? Di dalam bukunya Rick Hanson yang berjudul Resilient, itu dikatakan ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Pertama adalah satisfaction. Satisfaction itu berkaitan dengan kebutuhan dasar sebenarnya. Kebutuhan dasar kita ini apa? Makan, ya, minum, tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan kalau orang bilang dulu. Nah, kalau itu terpenuhi dengan batasan yang minimal dan kita juga menyadari itu, karena kadang-kadang tuh
orang suka merasa tidak puas dengan hidupnya karena dia merasa nggak cukup nih. Padahal kebutuhan dasarnya saja dulu. Ya, kalau kita melihat teman-teman dokter yang sekarang lagi merawat pasien-pasien COVID di rumah sakit rujukan, itu kebutuhan dasarnya aja kadang-kadang lupa. Makannya nggak 3 kali sehari, tapi cuma 2 kali misalnya. Atau minumnya juga kurang. Sehingga mudah sakit, daya tahan tubuhnya melemah, daya tahan mentalnya melemah, cepat lelah, dan burn out. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang satisfaction, maka kita juga akan berbicara tentang gratitude nantinya, yaitu rasa syukur. Di mana kalau kita tuh cukup tuh seberapa sih sebenarnya? Bagaimana kita bisa meningkatkan rasa puas kita, merasa cukup, mudah disokong, ya. Jadi kita merasa kayaknya tuh berkecukupan begitu. Nah, ini penting. Karena kalau kita merasa berkecukupan, maka resilience kita, daya tahan tubuh kita terhadap stres akan meningkat. Yang kedua adalah safety. Safety ini bukan hanya berkaitan dengan keamanan di mana kita punya tempat tinggal, tetapi rasa aman itu sendiri. Di mana kalau kita berkumpul dengan orang-orang lain dan kemudian juga berkaitan dengan ketemu di tempat terbuka, kita merasa aman. Seorang anak perempuan, gadis yang pulang malam itu merasa aman. Ini kita lihat ketika kita membandingkan. Misalnya teman-teman yang belum pernah paling jauh ke luar negerinya ke Singapura, tiba-tiba disuruh milih, lebih baik pilih Jepang ya atau lebih baik pilih Meksiko. Ya pasti kalau saya sih milihnya Jepang. Kenapa? Karena sudah tahu lebih aman di sana. Kalau Meksiko jalan malam-malam salah tempat bisa gawat gitu urusannya. Nah, ini kenapa kita tahu demikian? Karena kita tahu bahwa safety ini akan meningkatkan daya tahan stres kita. Kalau daya tahan stres kita tuh takut, kita khawatir misalnya, kemana-mana khawatir, mau kemana juga khawatir. Seperti sekarang mungkin kita juga khawatir nanti, aduh ini saya nanti ketularan nggak ya? Atau nanti gimana ya? Beli barang atau apa nanti bisa ketemu orang yang batuk-batuk depan saya gimana nih? Jadi safety-nya berkurang, maka daya tahannya berkurang. Nah untuk itulah kita memerlukan ya berbagai macam cara untuk membuat kita lebih safety seperti teman-teman dokter di mana kenapa kok ribut masalah APD, alat proteksi diri. Karena nggak safety kan. Kalau kita nggak merasa safety, gimana kita mau kerja, gimana kita mau melakukan perbuatan yang berkaitan dengan profesi kita. Sama. Jadi sebenarnya kalau di dalam uh, buku ini memang dikaitkan safety itu adalah ketika kita merasa safety, merasa aman, merasa kita terlindungi, kita lebih meningkat daya tahan kita terhadap stres. Dan ini tentunya akan sangat bantu kita untuk mengatasi masalah-masalah stres itu. Yang ketiga adalah connection. Orang tuh takut kalau misalnya di karantina, diisolasi. Ya, kita sering kali mendengarkan, waduh, gua kalau diisolasi gimana nih, nggak ketemu keluarga gitu ya. Belum lagi kisah-kisah menyedihkan pasien yang sudah meninggal, nggak bisa dijenguk keluarganya, harus sendirian, 4 jam harus selesai proses pemakamannya. Dan masalah connection ini ketika mulai tercerabut lah istilahnya, atau tercabut dari diri kita, itu kita merasakan ketidaknyamanan. Walaupun saat ini teman-teman yang berada di rumah saja untuk mengatasi COVID-19 ini penularannya lebih jauh, Anda tetap bisa connection kan dengan orang lain lewat apa? Lewat social media, lewat WhatsApp, tetap kan bisa connection. Yang orang tua nggak boleh ketemu anaknya karena anaknya dokter yang lagi jaga di rumah sakit rujukan. Ya, bisa dengan video call ya. Kalau dulu kan cuma bisa telepon doang, nggak bisa lihat orangnya. Sekarang bisa lihat orangnya juga. Tapi bagaimana tuh orang-orang yang bisa dalam koneksi yang terputus, misalnya di isolasi atau di karantina? Nah, ini juga perlu dipikirkan lagi. Jadi nggak usah heran tuh dulu ketika ada satu pasien COVID ya di suatu di luar negeri ya kalau nggak salah di Korea, saya lupa tuh di Korea atau di Malaysia, dia bikin video TikTok gitu. Nah itu dia mungkin karena kepengen connection sama orang lain, orang dia sepi sendirian gitu ya, dan ngapain juga dia harus disedih gitu, orang dia nggak bergejala kok gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak masalah dia mau main TikTok ya nggak apa-apa gitu, nggak menular juga kan lewat TikTok gitu COVID-19 ini gitu. Jadi ya menurut saya itu adalah naturalnya manusia untuk bagaimana dia bisa safe dengan dirinya dan bagaimana dengan mengatakan kondisinya tersebut. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan suatu
pencerahan. Dan mohon maaf bagi yang tidak bisa bergabung karena ternyata ini hanya bisa sampai 100 orang ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi.